Di dalam pegunungan yang luas, keributan terdengar. Banyak auman marah terdengar sebagai binatang spiritual dibebankan pada selusin tokoh lincah. Hei, cepat. Pimpin mereka semua menuju saudaramu. Jika kamu tidak ingin dimakan oleh binatang spiritual ini, maka kembalikanlah ke dalam. Di depan binatang spiritual, keluhan, kelelahan, dan kehabisan nafas dapat terdengar dari sekelompok orang. Kemudian, tokoh-tokoh ini mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menuju ke bukit terdekat. Di lokasi itu, ada banyak tokoh menunggu dalam penyergapan. Di atas bukit, formasi spiritual besar perlahan-lahan beredar. Suara naga dan gajah dapat terdengar dari waktu ke waktu saat energi spiritual yang hebat dikeluarkan. Mu Chen menatap banyak hewan spiritual yang tertarik oleh kelompok itu. Mungkin ada lebih dari 40 binatang spiritual. Selanjutnya, di garis depan grup, ada 10 binatang spiritual yang memiliki kekuatan binatang spiritual tingkat tinggi. Namun, binatang spiritual pada tingkat ini bukan ancaman bagi Mu Chen saat ini. Ayo bergerak. Mu Chen bergumam dan melambaikan tangannya. Fluktuasi yang hebat langsung meledak dari formasi spiritual. Kemudian, cahaya keemasan gelap meletus dan membentuk naga dan gajah saat mereka melonjak. Blar! Ketika naga dan gajah melewatinya, binatang spiritual besar yang tak terhitung jumlahnya terbang mundur dan tulang mereka benar-benar hancur oleh dampaknya. Perlahan, hidup mereka memudar. Meskipun formasi spiritual sangat kuat, ada sejumlah besar binatang spiritual. Oleh karena itu, masih ada beberapa binatang spiritual tangkas yang berhasil melarikan diri dan bergegas ke anggota klan Ye dengan ganas. Melihat ini, Ye Qingling siap untuk mengambil tindakan. Namun, Luo Li, yang berada di sampingnya, mencengkeram gagang pedang panjang hitam dengan tangannya yang ramping. Pedang panjang bergetar sesaat, dan bayangan pedang menembus ruang kosong. Cici! Ketika binatang spiritual hanya beberapa ratus meter dari anggota klan Ye, tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku. Darah segar segera disemprotkan dan mereka sebenarnya dipotong menjadi dua bagian. Pada titik di mana mereka dipotong, itu sehalus sutra. Semua anggota klan Ye menghirup udara dingin. Mata mereka benar-benar dipenuhi dengan ngeri saat mereka melihat Luo Li. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi binatang spiritual telah terbelah. Selanjutnya, itu sudah dilakukan dari jarak yang begitu jauh. Jika binatang spiritual ini adalah mereka mungkin akan mati dengan cara yang mengerikan. Cepat dan keluarkan esensi jiwa. Untuk orang-orang yang simbolnya belum mencapai peringkat 4, mereka harus menyerap aura spiritual untuk simbol mereka. Formasi spiritual di atas kepala Mu Chen perlahan memudar saat dia tersenyum pada Wang Sheng dan yang lainnya. Oke, siap. Wang Sheng dan yang lainnya buru-buru menjawab, lalu mereka bergegas keluar dengan gembira. Binatang-binatang spiritual ini tidak lemah. Jika mereka berencana untuk menanganinya sendiri, mereka harus membayar harga untuk berhasil membunuh salah satu binatang spiritual. Tetapi dengan bantuan orang yang kuat seperti Mu Chen, semuanya menjadi sederhana. Ye Qingling memandang anggota klan Ye yang bersemangat dan tersenyum. Dia berbalik dan berkata kepada Mu Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena Mu Chen, itu jelas bahwa tidak mungkin baginya untuk membantu setiap anggota klan Ye untuk mencapai simbol peringkat 4. Karena itu, beberapa anggota harus pergi dengan sedih. Jika itu terjadi, masing-masing dari mereka pasti akan merasa pahit. Mu Chen menggelengkan kepalanya, tidak mudah untuk datang ke tempat ini. Apalagi mereka pasti punya bakat. Jika mereka berhasil memasuki Akademi Beichang, mereka harusnya bisa berhasil. Karenanya, akan sangat disayangkan jika mereka tersingkir karena beberapa kemalangan. Saat ini, kita sedang mendekati wilayah terdalam dunia surga utara. Kita harus segera mencapai tempat pertemuan. Luo Li berbicara dengan lembut. Tempat pertemuannya. Mendengar ini, mata Mu Chen sedikit menyipit. Di lokasi itu, dia mungkin akan bisa bertemu dengan semua individu kuat di dunia surga utara ini. Itu benar-benar sesuatu yang dia tunggu-tunggu.
Mari kita bersiap untuk pergi. Mu Chen berkata sambil menatap Ye Qingling. Baik. Dalam setengah hari berikutnya, Mu Chen mulai bergegas maju dengan kecepatan penuh. Ini karena tempat ini sudah dianggap sebagai jantung dunia surga utara. Dengan demikian, sekitar 70 hingga 80% siswa telah berkumpul di lokasi ini. Jumlah orang di sini sangat mencengangkan. Bahkan dari jarak 100 mil, mereka masih bisa melihat sosok cahaya bergegas di udara. Saat mereka bergegas, Mu Chen dan yang lainnya bertemu dengan banyak kekuatan kecil dan besar. Mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menuju ke arah yang sama. Arah itu mengarah ke perhentian terakhir pemeriksaan dunia surga utara. Dari sana, mereka benar-benar akan memasuki Akademi Beichang. Para siswa yang berhasil mencapai lokasi ini adalah semua orang dengan keterampilan nyata. Setiap simbol di dahi mereka telah melampaui peringkat 4. Meskipun itu tidak terlalu menakjubkan, itu masih cukup bagi mereka untuk memasuki Akademi Beichang. Tentu saja, pasukan ini semua akan melemparkan tatapan terkejut ke arah klan Ye adalah Mu Chen dan yang lainnya tinggal. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki banyak individu dan banyak dari mereka tidak memiliki fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat. Ini membuat mereka terkejut. Pasukan kecil dengan kekuatan yang menyedihkan benar-benar berhasil mencapai lokasi ini, dan mayoritas orang memiliki simbol peringkat 4. Mu Chen dan yang lainnya tidak peduli dengan tatapan pasukan lain. Sekelompok pria bergegas melintasi hutan dan akhirnya melambat saat matahari terbenam mendekat. Pada saat ini, semua orang sedikit terkejut ketika mereka menatap ke kejauhan. Itu adalah dataran terbuka di atas gunung. Tetapi pada saat ini, sejumlah besar orang tersebar ke ujung pandangan mereka. Selanjutnya, aliran angka yang stabil perlahan-lahan mendekat. Fluktuasi energi spiritual yang lebat mengalir ke langit. Itu adalah lautan manusia. Disinilah orang-orang yang benar-benar kuat berkumpul. Berbagai jenius dari seluruh dunia 1000 besar akan memasuki dunia surga utara dan akhirnya berkumpul di lokasi ini. Tetapi hanya orang-orang yang menonjol dari kerumunan di sini yang benar-benar orang-orang yang dikirim surga. Ada banyak orang. Wang Sheng dan yang lainnya berseru dengan keras. Mereka bisa merasakan bahwa itu sangat mudah untuk menemukan individu tahap akhir Linglun di sini. Selanjutnya, ahli tahap Shenpo adalah Selusin Speser pun di sini juga. Ayo masuk juga. Mu Chen melambaikan tangan saat dia menuju ke pusat tempat pertemuan. Luoli, Ye Qingling dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Namun tak lama setelah mereka pergi, puluhan sosok mengelilingi mereka dari depan. Banyak tatapan menyapu Mu Chen dan yang lainnya sebelum mereka akhirnya berhenti di tubuh Luoli. Kelompok Mu Chen memiliki sedikit orang. Selain itu, mayoritas dari mereka tidak terlalu kuat. Ditambah dengan fakta bahwa mereka memiliki keberadaan yang menarik seperti Luoli dengan mereka, itu wajar bahwa mereka akan menjadi sasaran orang lain. Haha, dari mana gadis bening seperti itu berasal? Kenapa kamu bisa berada dalam kelompok kecil ini? Mengapa kamu tidak datang ke klan Mo kami? Dengan perlindungan kami, tidak ada yang berani menyentuh kamu. Selusin angka ini tidak lemah. Dua tokoh terkemuka bahkan telah mencapai fase Shenpo tahap tengah. Pada saat ini, mereka menyeringai saat mereka menatap Mu Chen dan yang lainnya. Banyak tatapan juga diarahkan ke arah mereka dari sekeliling. Namun, ketika beberapa tatapan memperhatikan Luoli yang berada di samping Mu Chen, tatapan ini langsung berubah aneh. Kemudian, ketika mereka melihat orang-orang yang menghentikan Mu Chen, tatapan mereka dipenuhi dengan simpati dan sukacita. Pada saat ini, Mu Chen sedikit mengernyit. Di sampingnya, tangan Luoli sudah memegang gagang pedangnya. Jediar. Tetapi ketika dia hendak menyerang, orang yang sebelumnya berbicara tiba-tiba terbang ke tanah dan terentang seolah-olah dia adalah seekor anjing. Wajahnya memerah ketika dia bangkit dan berteriak, "Siapa kamu?" Ketika dia berteriak, dia melihat seseorang menatapnya dengan gelap. Dia segera mundur, "Bos." Sosok kurus tidak peduli padanya dan melangkah maju.
Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Luoli saat dia berbicara, "Aku minta maaf." Cowokku berbicara tanpa memikirkan apa yang dia katakan. Aku harap Raja Luo tidak akan tersinggung. Bocah itu sebelumnya mendengar ini dan ekspresinya berubah. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, dia tahu apa yang diwakili kata-kata dengan Raja Luo. Hanya orang-orang yang berdiri di puncak jalan spiritual memiliki gelar. Bahkan bosnya, yang telah mencapai tahap akhir tingkat Shenpo, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Kemudian, pria kurus mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen yang berada di samping Luoli. Dia menatap wajah tampan Mu Chen dan sedikit terkejut. Matanya langsung menarik ketika dia melihat Mu Chen. "Kamu mengenali aku?" Melihat reaksinya, Mu Chen bertanya dengan heran. "Hai, petaka darah Mu Chen, bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu?" Bocah kurus mengeluarkan tawa yang tidak wajar ketika dia berbicara, "Aku hampir terpengaruh oleh petaka darah di jalan spiritual." Dia masih ingat hari yang mengerikan dan berdarah. Dan bocah berhati dingin yang menyebabkan petaka darah seperti bencana ini ada di depannya. "Oh." Mu Chen tersenyum, "Kalau begitu, aku minta maaf tentang hal itu." Keringat dingin mengalir dari dahi bocah kurus itu. Namun, dia tidak berani menjawab Mu Chen. Di matanya, bocah lelaki yang tampan dan dingin itu jauh lebih menakutkan daripada Raja Luo yang ada di sampingnya. "Di masa depan, kamu harus mengajari pecundangmu itu lebih baik. Kalau tidak, akan mudah bagi kamu untuk mendapat masalah." Mu Chen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia segera membawa kerumunan melalui lautan manusia dan menuju ke depan. "Bos, siapa bocah itu? Dia hanya memiliki kekuatan yang sama dengan aku, bagaimana dia bisa berbicara dengan kamu seperti ini?" Melihat Mu Chen pergi, orang yang telah bertindak kasar, bertanya diam-diam. "Dia ibumu?" Melihat penampilan bocah malang itu, bocah kurus itu benar-benar marah dan mengirim tendangan ke arahnya. "Kamu benar-benar berani memprovokasi dewa kematian itu. Apakah kamu sudah bosan bernafas? Tidak seperti kamu, aku masih ingin hidup sedikit lebih lama." Tentang kerusuhan di belakangnya, Mu Chen tidak peduli tentang itu. Dia membawa rombongan melewati kerumunan dan menuju ke depan. Di lokasi ini, tidak terlalu ramai. Selain itu terpecah oleh banyak kekuatan yang cukup lumayan. Kekuatan-kekuatan ini tidak sebanding dengan yang sebelumnya. Tidak ada yang berani menginjakkan kaki di wilayah mereka. Mereka dianggap sebagai kekuatan terkuat di seluruh dunia surga utara. Dibandingkan dengan mereka, kelompok Mu Chen sangat aneh. Inilah sebabnya mengapa banyak orang melemparkan pandangan tidak wajar ke arah mereka. Tapi selain dari beberapa tatapan bingung, mayoritas dari mereka menatap dengan rumit pada bocah di samping Luoli. Orang itu benar-benar muncul. Di sudut barat laut lokasi ini, dua sosok tiba-tiba berdiri ketika mereka dikelilingi oleh sekelompok individu yang kuat. Aura yang sangat kuat meletus, yang menyebabkan banyak tatapan di wilayah ini diarahkan ke arah mereka. Mu Chen. Dua tokoh yang mengeluarkan fluktuasi energi spiritual yang hebat seperti itu menatap dingin pada sosok Mu Chen. Suara dingin mereka bergema langsung melalui ruang terbuka ini. "Aku tidak pernah menyangka kamu akan muncul di sini." Di tengah dataran terbuka yang luas ini, kekuatan-kekuatan besar telah hidup berdampingan dengan membagi wilayah mereka. Setiap orang dari pasukan ini memiliki barisan yang kuat. Bahkan murid-murid tingkat yang cukup kuat untuk menjadi pemimpin klan harus mengendalikan diri mereka seolah-olah mereka hanya eksistensi biasa. Ini karena mereka tahu bahwa tahap Shenpo biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk ke tempat ini yang dipenuhi dengan para ahli. Dan di zona tengah, ada 7 lokasi yang menarik perhatian. Ketujuh lokasi ini dikenal sebagai wilayah kelompok yang paling tangguh. Di depan formasi mereka, ada fluktuasi spiritual yang sangat kuat yang keluar. Di sudut timur laut, ada kerumunan ratusan orang. Di depan kerumunan ini adalah 2 anak laki-laki. Salah satu dari mereka tinggi dan kekar, sementara yang lain cukup kurus.
Penampilan mereka cukup akrab karena mereka adalah orang-orang yang membantu Luoli dalam perburuan kera berlian mata tunggal. Keduanya juga individu yang berdiri di puncak jalan spiritual. Mereka juga dinilai sebagai kelas raja. Raja Yan, Yan Xiao, dan Raja Yo Ling. Bahkan di antara lokasi berkumpulnya individu-individu yang kuat ini, mereka masih merupakan eksistensi yang mempesona. Pada saat ini, terbukti bahwa mereka juga telah menemukan Mu Chen dan Luoli yang tiba di lokasi ini. Keduanya mengenakan ekspresi yang rumit saat pandangan mereka tetap tertuju pada Mu Chen. Di jalan spiritual, mereka pernah bertemu Mu Chen sebelumnya. Lebih penting lagi, mereka telah bertarung satu sama lain. Namun, mereka berhenti begitu mereka melakukan kontak dan tidak berusaha untuk saling membunuh. Omong-omong, mereka merasa sedikit simpati terhadapnya. Selain mereka berdua, masih ada 3 lokasi lain yang memiliki 2 angka dengan fluktuasi energi spiritual yang hebat. Jelaslah bahwa mereka juga orang-orang yang dinilai sebagai kelas raja yang keluar dari jalan spiritual. Di sisi lain, 2 sosok berdiri di antara kerumunan saat mereka menatap Mu Chen dengan dingin. Teriakan dingin sebelumnya keluar dari mulut mereka. Kedua individu ini adalah raja ganda dari keluarga Si yang telah disebutkan Luoli sebelumnya. Itu Si Jingtian dan Si Hao, yang dianggap sebagai saingan Mu Chen di jalan spiritual. Di wilayah ini, 8 raja dari jalan spiritual berkumpul. Selain mereka, ada kekuatan besar lainnya. Meskipun para pemimpin pasukan ini tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari para raja dari jalan spiritual. Biasanya, orang-orang ini dibesarkan oleh pasukan besar di dunia 1000 besar, atau yang memiliki pertemuan luar biasa. Mereka semua adalah individu yang dikirim oleh surga. Ini benar-benar tempat di mana hanya yang kuat berkumpul. Teriakan saudara Si bergema di udara seperti guntur. Ini langsung menekan keaktifan lokasi ini. Tiba-tiba, banyak tatapan dilemparkan ke arah area tengah. Bukankah itu raja ganda dari keluarga Si? Kedua saudara ini adalah individu yang dinilai sebagai kelas raja dalam jalan spiritual. Dikabarkan bahwa mereka hanya setengah langkah lagi dari mencapai level Rongtian. Ketika mereka berdua menggabungkan kekuatan, mereka bahkan bisa melawan kekuatan besar level Rongtian tahap awal. Apakah mereka berteriak Mu Chen sebelumnya? Mungkinkah petaka darah Mu Chen dari jalan spiritual? Siapa lagi yang bisa terlepas dari iblis itu? Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa dia datang ke dunia surga utara ini. Selain itu, dia mendapatkan 2 esensi jiwa binatang spiritual. Namun, dikatakan bahwa kekuatannya hanya pada tahap pertengahan tingkat Shenpo. Tampaknya dia menderita kerugian besar ketika dia diusir dari jalan spiritual. Saat ini, dia memiliki sedikit celah yang memisahkannya dari individu-individu kelas raja. 2 raja dari keluarga Si adalah saingannya di jalan spiritual. Karena mereka sudah bertemu, kemungkinan mereka tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Namun, Raja Luo ada di samping Mu Chen. Dia adalah orang yang bahkan lebih menakutkan daripada 2 raja dari keluarga Si. Kali ini, pasti akan menarik. Saat ini, ada terlalu banyak orang di sini. Di antara mereka, ada banyak yang keluar dari jalan spiritual. Dengan pandangan sekilas, mereka telah melihat semua orang yang ada di tempat kejadian. Dengan demikian, suara-suara aneh menyebar dengan cepat melalui kerumunan. Pada saat ini, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah 2 sosok yang sudah dikenalnya. Saudara Si agak kekar. Si Jingtian botak dan memiliki tatapan dingin yang membuat orang lain menggigil. Di sisi lain, Si Hao memiliki rambut panjang dan ekspresi tenang. Namun, tatapan yang dia miliki ketika dia melihat Mu Chen dipenuhi dengan kedinginan. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu adalah salah satu orang yang aku kalahkan sebelumnya. Mu Chen tersenyum. Karena mereka berdua bertindak begitu kasar begitu mereka bertemu, dia tentu saja tidak repot-repot memberi mereka wajah. Kamu pikir kamu masih punya hak untuk bertindak begitu sombong? Si Jingtian menyeringai.
Dia memandang Mu Chen dan senyum mengejek muncul, petaka darah yang dulu terkenal di jalan spiritual hanya pada tahap pertengahan tingkat Shenpo. Dengan kekuatan seperti itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk berdiri di lokasi ini. Dari apa yang aku lihat, kamu harus enyah. Di daerah pusat, sebagian besar pusat kekuatan menatap dengan tidak ramah pada dua kekuatan. Namun, mereka tidak berbicara dan dipertahankan sebagai pengamat. Namun menilai dari permukaan, Mu Chen tidak layak perhatian mereka. Setelah semua, mereka dapat dengan mudah menemukan sekelompok orang yang berada di fase tengah tahap Shenpo. Sejujurnya, dia tidak memenuhi syarat untuk ditempatkan pada posisi yang setara dengan mereka. Tetapi orang-orang di tempat itu bukanlah orang idiot. Mereka secara alami tidak berani meremehkan Mu Chen. Selain itu, bahkan jika mereka melakukannya, masih ada Luoli yang berdiri di samping Mu Chen. Dia adalah eksistensi yang mereka semua takuti. Jika kamu berpikir bahwa kami tidak memenuhi syarat, kalian berdua bisa melihat apakah kamu dapat mengusir kami. Mata Luoli yang jelas menatap Si Jingtian dan Si Hao. Suaranya dipenuhi dengan kedinginan saat dia berbicara. Luoli, apakah kamu percaya bahwa kami berdua bersaudara takut padamu? Mata Si Jingtian menjadi gelap saat dia berteriak. Jika itu masalahnya, maka biarkan aku mengalami seni Kaisar Batu Dua Rajasi. Tangan ramping Luoli perlahan menutupi pedang panjang hitam saat dia bergumam. Blar! Saat suara Luoli bergema, energi spiritual yang hebat keluar dari tubuhnya. Fluktuasi energi spiritual ini langsung mengubah ekspresi banyak orang. Fluktuasi energi spiritual ini. Dia benar-benar mencapai tahap Rongtian? Mengerikan sekali. Ketika mereka merasakan tekanan yang keluar dari fluktuasi energi spiritual, suara kejutan meletus melalui area ini. Bahkan orang-orang yang berdiri di puncak area ini berubah serius dan mengungkapkan sedikit ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, saudara-saudara dari keluarga Si menyipitkan mata mereka. Kemudian, Si Jingtian mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dan mencibir, Mu Chen, kamu masih dianggap sebagai tokoh terkenal di jalan spiritual. Meskipun aku tidak pernah menyukai kamu di masa lalu, kamu masih memiliki rasa hormatku untuk selalu berdiri di depan wanita. Mengapa kamu jatuh ke titik di mana kamu akan membutuhkan seorang wanita untuk melindungimu sekarang karena kami telah kembali ke dunia 1000 besar? Si Jingtian, kamu bisa berhenti dengan provokasi bodoh kamu. Mu Chen menurunkan matanya dan merespons dengan lemah. Kamu juga seharusnya tidak bertindak terlalu sombong. Jadi bagaimana jika Luoli akan menyerang? Jika kami dua bersaudara bergabung, kami tidak takut padanya. Apakah kamu berpikir bahwa dengan jumlah orang yang sangat sedikit di belakang kamu, kamu akan bisa bertarung melawan klan Si kami? Kata Si Jingtian. Kamu bisa mencobanya jika mau. Mu Chen tersenyum sedikit. Namun, senyumnya dipenuhi dengan tanpa ampun. Mungkin anggota klan Ye tidak sekuat klan Si. Tetapi jika mereka berani menyerang, Mu Chen tidak keberatan membiarkan mereka membayar harga yang mahal. Mata Si Jingtian segera berubah dingin saat dia menatap Mu Chen. Yang terakhir juga balas menatapnya dan suasana langsung berubah tegang. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka tolong katakan itu. Mengapa kamu harus segera mengambil tindakan? Lebih baik jika damai saja. Tiba-tiba tawa terdengar dalam suasana tegang ini. Banyak tatapan berbalik dan memperhatikan bahwa bocah lelaki kurus itu menatap mereka berdua dari sudut timur laut. Itu adalah Raja Yao Ling. Yao Ling. Apakah kamu berencana untuk campur tangan dalam hal ini juga? Melihat bocah kurus, Si Hao mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Mendengar ini, Yao Ling tersenyum. Saat ini, mayoritas orang di dunia surga utara telah berkumpul di tempat pertemuan ini. Tujuan kami sama. Untuk menemukan aula surga utara. Namun, tidak peduli seberapa keras kita melihat, tidak ada jejak dari aula surga utara. Apa yang ingin kamu katakan? Si Hao mengerutkan kening dan bertanya. Sejauh yang aku tahu, aula surga utara harusnya berada di lokasi ini. Namun, itu belum muncul.
Jadi, hanya ada satu alasan. Itu karena kondisi yang memicu kemunculan aula surga utara belum ada. Yao Ling tersenyum. Kondisi apa dan bagaimana? Dari dekat sini, sosok yang mengenakan jubah merah tiba-tiba bertanya. Orang ini juga memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat. Itu Yan Ling. Dia juga orang yang berdiri di puncak jalan spiritual dan dikenal sebagai Raja Yan. Menurut dugaanku, kondisinya seharusnya adalah penampilan dari simbol peringkat 9. Sayangnya, tidak satupun dari kita yang mencapainya. Yao Ling tampak tak berdaya ke arah Luoli. Awalnya, Luoli kemungkinan besar akan mencapainya. Namun, dia menyerah karena kangen sama Mu Chen. Simbol peringkat 9. Mendengar ini, semua orang mengerutkan kening. Di lokasi ini, ada beberapa orang yang memiliki simbol peringkat 8, tetapi tidak ada yang memiliki simbol peringkat 9. Karena itu, aku mengusulkan agar kita bersama-sama membentuk simbol peringkat 9. Mengapa kita tidak membicarakan masalah sebelumnya setelah kita memicu penampilan aula surga utara? Yao Ling tersenyum. Membentuk aliansi? Si Jingtian mencibir, dari apa yang kulihat, mengapa kita tidak memaksa yang terlemah untuk menyerahkan simbol mereka kepada kita? Dengan cara ini, akan lebih cepat dan lebih efisien. Saat dia mencibir, tatapannya diarahkan ke Mu Chen. Tak usah dikatakan bahwa ia menargetkan Mu Chen. Sepertinya kamu berencana membuat masalah denganku hari ini dengan cara apapun ya. Mu Chen tersenyum dingin. Aku hanya ingin kamu mengerti itu sekarang, kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berdiri di tempat yang sama dengan kita. Si Jingtian menyeringai. Mu Chen menghela nafas. Kemudian, dia perlahan melangkah maju di antara keributan yang ramai dan mengepalkan tangannya. Dia tersenyum dengan lembut, sudah pasti bukan gayaku untuk menahan penindasan ketika itu dikatakan langsung kepadaku. Karena aku sudah panas, keluar rosu. Di jalan spiritual, aku bisa mengubah kamu menjadi anjing pecundang. Di tempat ini, hasilnya akan persis sama. Jika kamu kalah, serahkan simbolmu. Ketika si Jingtian memperhatikan bahwa Mu Chen berani menantangnya secara terbuka, dia tiba-tiba menyeringai. Bukankah dia selalu menunggu saat ini ketika dia terus-menerus memprovokasi dia? Jika kamu menginginkan simbolku, itu tidak masalah. Tetapi jika kamu kalah, kamu harus enyah dari sini. Pada saat yang sama, kamu harus menyerahkan simbol Luoli. Aku tidak peduli dengan lambang kamu. Si Jingtian menjawab dengan jijik. Mu Chen mengerutkan kening. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Luoli, yang ada di belakangnya, menjawab dengan samar, baiklah. Waduh. Ketika Luoli bergumam dengan lantang, baik, semua orang di daerah pusat membuat keributan. Jelas bahwa mereka tidak mengerti mengapa Luoli mau menerimanya dengan mudah. Jika dia adalah orang yang akan bertarung, akan lebih mudah untuk dipahami. Namun, Mu Chen hanya di fase tengah tahap Shenpo. Kekuatannya tidak dianggap luar biasa di antara mereka di sini. Selain itu, lawannya adalah si Jingtian, kekuatan besar yang setengah langkah dari mencapai tahap Rongtian. Apakah dia benar-benar percaya bahwa Mu Chen tidak akan kalah? Tidak jauh dari sana, Yao Ling tersenyum pahit saat dia menyaksikan adegan ini. Dia memiliki ekspresi yang agak rumit di wajahnya. Karena dia telah bekerja sama dengan Luoli sebelumnya, dia memiliki pemahaman tentang kepribadiannya. Namun, selama periode ketika mereka bekerja sama satu sama lain, dia belum pernah melihat Luoli yang hanya peduli tentang kultivasi, peduli dengan orang lain. Mu Chen, kamu benar-benar pria yang beruntung. Namun, aku harap kamu tidak akan mengecewakannya. Yao Ling menatap bocah itu, yang perlahan berjalan ke depan, saat dia bergumam. Haha. Tampaknya Raja Luo sedikit percaya padamu. Si Jingtian tertawa saat dia menatap Mu Chen dengan dingin. Bisakah kita mulai? Mu Chen tersenyum. Dalam mata hitamnya, tatapan dingin melonjak. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan tetap menjengkelkan. Kalau begitu kemarilah brengsek.
Rasa dingin melonjak melalui mata si Jingtian dan dia melangkah maju. Energi spiritual yang padat meletus tanpa henti dan dampak darinya menghancurkan kerikil di dekatnya menjadi bubuk. Kehilangan yang aku derita di jalan spiritual. Kali ini, aku akan membiarkanmu mengalaminya. Mata si Jingtian dipenuhi dengan kekejaman dan dia tidak lagi ragu-ragu saat dia menginjak tanah. Pada saat ini, bumi tampak bergetar. Kemudian, dia membungkuk dan menghancurkan tinjunya ke tanah. Jedum-jedum-jedum ledakan. Energi spiritual yang luar biasa melonjak ke bumi. Kemudian, tanah di mana Mu Chen berdiri langsung runtuh. Gelombang energi spiritual yang ganas meletus dari tanah seperti tombak tajam saat menembak dengan keras ke kaki Mu Chen. Pada saat yang sama, Mu Chen juga bergerak dan berubah menjadi kabur. Ketika bayangannya hancur, dia sudah muncul di depan si Jingtian. Seleret desir. Mu Chen terus meluruskan dua jari saat melintas dengan cahaya keemasan. Cahaya itu seperti tombak emas, yang menembus melalui kekosongan, saat menerjang ke tenggorokan si Jingtian. Kamu benar-benar ingin melukaiku dengan kemampuan seperti itu? Si Jingtian menyeringai ketika tangannya muncul di depan untuk memblokir serangan Mu Chen. Pada saat yang sama, energi spiritual putih keabu-abuan memasuki lengannya, yang menyebabkan lengannya menjadi sekeras batu. Itu tak tertandingi dalam hal ketangguhan. Gelondang. Ketika cahaya keemasan tajam melakukan kontak dengan telapak tangan si Jingtian, suara gelondang keras terdengar seperti kaleng tertembak piring terbang. Namun, telapak tangan yang terakhir hanya bergetar sedikit sementara itu benar-benar menghentikan serangan Mu Chen. Enyahlah. Si Jingtian langsung mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan dan melontarkan pukulan. Energi spiritual putih keabu-abuan melonjak seperti tsunami saat menabrak ganas ke arah Mu Chen. Blar. Sebagai tanggapan, Mu Chen melambaikan lengan bajunya saat dia mundur ke belakang. Kakinya stabil di udara dan cahaya muncul dari telapak tangannya. Pada saat ini, puluhan lampu terintegrasi di udara. Fluktuasi energi spiritual yang tangguh langsung meletus di atas Mu Chen. Kemudian, cahaya keemasan formasi spiritual segera muncul. Formasi spiritual. Dan dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika mereka melihat formasi spiritual di atas Mu Chen, banyak orang benar-benar terkejut. Kecepatan di mana Mu Chen mengatur susunan cahaya tidak bisa dipercaya. Seberapa besar kendali atas energi spiritualnya yang diperlukan untuk melakukannya? Berdengung. Mata Mu Chen berubah dingin dan segel tangannya berubah. Dalam cahaya emas formasi spiritual, roda cahaya emas bergerigi keluar dari dalam. Itu langsung bergegas melalui langit menuju si Jingtian saat itu berubah menjadi cahaya keemasan. Formasi spiritual. Jadi kamu masih memiliki teknik seperti itu. Namun, yang terbaik adalah tidak menunjukkan formasi spiritual yang memalukan. Si Jingtian menyeringai. Di lengannya, nadinya bergerak seperti naga sementara warna putih keabu-abuan memenuhi seluruh lengannya. Batu penusuk piton. Si Jingtian tidak berusaha mengelak. Sebagai gantinya, dia meninju dengan lengannya yang seperti batu. Suara teredam terdengar saat energi spiritual putih keabu-abuan menghasilkan angin kencang. Ini benar-benar terbentuk menjadi pithon putih keabu-abuan karena dengan keras membombardir roda emas. Jediar. Ketika energi spiritual putih keabu-abuan meletus, fluktuasi hebat juga dipancarkan. Roda cahaya emas bergerigi itu hancur seketika oleh pukulan si Jingtian. Dari tindakan ini, menjadi jelas bahwa kekuatan yang terakhir jelas sangat kuat. Haha, Mu Chen. Seperti yang diharapkan, kamu telah kehilangan kekuatan dan kekuatan yang kamu miliki di jalan spiritual setelah kamu kembali ke dunia 1000 besar. Jadi kamu hanya mampu melakukan ini sekarang? Meskipun dia mengejek Mu Chen, si Jingtian masih seseorang yang telah mengalami cobaan yang keras dari jalan spiritual. Perasaan tempurnya cukup luar biasa. Dengan demikian, dia bergegas maju dan mendekati Mu Chen. Melawan master formasi spiritual, itu yang paling menguntungkan baginya untuk melawan dengan pertempuran jarak dekat.
Selanjutnya, karena pertempuran ini adalah untuk simbol, yang terbaik adalah tidak membuat kesalahan. Aku akan mengalahkanmu dalam satu pukulan. Senyum mengerikan muncul di wajah si Jingtian. Dia tersenyum dingin pada Mu Chen dan lengan putih keabu-abuan langsung menjadi gelap. Seolah-olah itu telah berubah menjadi batu paling padat di dunia. Naga penghancur batu. Pukulan si Jingtian melesat bersama dengan energi spiritual yang padat. Raungan naga sebenarnya menyertainya saat energi spiritual putih keabu-abuan terbentuk menjadi naga batu. Itu bergegas di udara saat itu dengan keras menabrak Mu Chen. Blar-blar. Di bawah serangan yang kuat ini, udara di sekitar area itu tampaknya meledak. Pada saat ini, aliran udara terjalin dengan naga yang mengaum. Mu Chen menatap serangan kuat saat dingin memerah melalui mata hitamnya. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan 3 segel cahaya gelap muncul. Begitu mereka muncul, dia langsung mengecam pukulan juga. Ketiga segel cahaya hitam ini terbentuk menjadi seberkas cahaya hitam saat meledak terhadap naga batu. Energi spiritual yang hebat melonjak keluar dari tabrakan aura mereka. Jelum. Naga batu itu tampaknya gemetar terhadap angin kencang yang dihasilkan. Namun, si Jingtian hanya tertawa keras ketika dia menembakkan pukulan lainnya. Energi spiritual putih keabu-abuan melonjak dan benar-benar menghancurkan 3 segel cahaya hitam. Setelah berhadapan beberapa kali, terbukti bahwa si Jingtian lebih unggul. Ketika dia menghancurkan 3 segel cahaya hitam dengan satu pukulan, si Jingtian hendak mengejek Mu Chen lagi. Namun, dia tiba-tiba memperhatikan mata dingin yang dimiliki Mu Chen dan jantungnya berdegup kencang. Baru saat itu, ia memperhatikan bahwa angin yang dihasilkan oleh tinju Mu Chen tidak sepenuhnya dirilis. Di permukaan tinjunya, lampu hitam berkelap-kelip. Kemudian, fluktuasi sombong melonjak dalam gelombang. Diar ledakan. Tiba-tiba, cahaya hitam tampak membanjir dari tinju Mu Chen. Segel cahaya hitam lain segera muncul setelah ini. Begitu segel cahaya hitam ini muncul, aura spiritual di sekitarnya tampak bergetar. Sebenarnya ada segel cahaya keempat. Mata si Jingtian akhirnya berubah sedikit. Dia bisa mendeteksi bahwa segel cahaya hitam misterius Mu Chen lebih kuat dari yang sebelumnya yang dia bentuk. Dibandingkan dengan 3 segel yang terakumulasi bersama, segel keempat tampak lebih kuat. Jediar ledakan. Mu Chen tetap tenang dan tidak berbicara sama sekali. Ketika segel kematian tanpa batas yang keempat terbentuk, ia segera menembakkan pukulan. Setelah pukulan itu ditembakkan, udara langsung meledak. Udara tampaknya telah dikompresi sebelum meledak ketika serangan Mu Chen membombardir naga batu. Tapi kali ini, cahaya hitam benar-benar menghancurkan naga batu sepenuhnya. Selain itu, energi yang tersisa tidak berkurang karena terus membombardir si Jingtian. Serangan ilahi Mu Chen langsung menyebabkan sedikit keributan. Dinding besi. Si Jingtian berteriak dan menyilangkan tangannya di depan dirinya sendiri. Energi spiritual putih keabu-abuan melonjak dan benar-benar membentuk dinding cahaya putih keabu-abuan. Dari penampilannya, itu tampaknya dibentuk oleh batu yang kokoh yang telah ditempa melalui lava berkali-kali. Itu benar-benar tidak bergerak. Namun, Mu Chen benar-benar tidak terpengaruh olehnya. Segel tanpa batas keempat menghasilkan banyak riak hitam saat udara meledak. Kemudian, itu membombardir keras ke lengan si Jingtian. Dor ledakan. Gelombang kejut energi spiritual yang bisa dilihat dengan mata telanjang langsung dipancarkan. Pada saat itu, suara yang dalam bergema di langit. Enyahlah. Pada saat ini, Mu Chen akhirnya berbicara dengan dingin. Gelombang cahaya hitam langsung dipercepat dan meledak dengan ledakan. Gelondiang. Gelombang udara segera tersapu. Pada saat ini, tubuh si Jingtian benar-benar terbang kembali dengan canggung, meskipun ia berhasil mendarat dengan kakinya. Namun, ia hanya menstabilkan wujudnya setelah meninggalkan jejak luncuran selama hampir 100 meter. Wah. Keributan langsung terdengar di dalam area. Mereka tidak pernah berharap bahwa situasinya akan dibalik oleh Mu Chen. Aku sudah memberitahumu kembali di jalan spiritual. Kamu seharusnya tidak terlalu terbawa suasana.
Kalau tidak, kamu akan membayar harga yang mahal. Sepertinya kamu masih belum belajar pelajaran itu. Mu Chen perlahan melepaskan tinjunya yang terkepal saat dia berbicara dengan lemah ke arah Xi Jingtian yang suram. Hanya karena aku muncul di depanmu, kamu berpikir bahwa kamu akan memenuhi syarat untuk menginjakku? Xi Jingtian menatap dingin pada Mu Chen. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan api amarah. Saat dia melangkah maju, suara dingin yang dipenuhi dengan permusuhan terdengar. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang benar-benar terbawa suasana. Xi Jingtian menginjak tanah dan fluktuasi energi spiritual yang kuat langsung meletus keluar dari tubuhnya. Kemudian, energi spiritual perlahan terbentuk menjadi piton putih keabu-abuan di belakangnya. Tubuh ular piton besar itu sepenuhnya ditutupi dengan sisik seperti batu. Di kepalanya, ada tanduk berpola spiral putih keabu-abuan. Mata putih keabu-abuannya benar-benar tanpa emosi seolah-olah telah dibor keluar dari kedalaman bumi. Ketika sosok piton putih keabu-abuan ini muncul, aura Xi Jingtian sebenarnya melonjak lagi. Itu sangat dekat untuk mencapai tahap Rongtian. Peringkat 74 tingkat bumi dalam catatan berbagai binatang, binatang spiritual berperingkat rendah tingkat surga, Spirit Piton Earthon. Saat Mu Chen menatap piton besar, api hitam juga merembes keluar dari matanya. Kemudian, orang-orang di sekitarnya sedikit gemetar ketika mereka mendeteksi fluktuasi berapi abnormal yang perlahan-lahan keluar dari tubuh Mu Chen,